وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nah, kita masuk di barang-barang yang haram diperdagangkan. Silakan kalau ada pertanyaan dikirimkan ke chat. Yang pertama, khomer. Ini orang Islam dari kecil sudah dikasih tahu orang tuanya nggak boleh khomer. Maka ketika haram meminumnya, maka haram untuk diperjualbelikannya. Aisyah radhiyallahu anha ketika turun ayat di akhir Al-Baqarah tentang haramnya khamr, Nabi SAW bersabda, "Hurrimat at-tijaratu fil khamr." Maka diharamkan perdagangan, jual belinya baik sebagai penjual maupun membelinya terkait dengan khamr. Mengenai definisi khamr telah disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan itu khamr, setiap yang memabukkan itu haram. Nanti dalam hadis yang lain, qaliluhu au kasiruhu. Jadi yang disebut khamr adalah yang memabukkan, baik cairan, padatan, gas. Mungkin ada yang jual vape tapi mari mabuk, nanti juga nggak boleh. Nah, padatan itu apa contohnya? Narkoba itu. Namun jika malah mematikan, ini bukanlah khamr tapi zat beracun. Definisi dari Nabi SAW sudah sangat jelas, itulah yang semestinya menjadi pegangan. Kurang tepat jika kita mengidentikan alkohol dengan khamr, karena tidak ada dalil pendapat tersebut, tidak ditemukan dalam Al-Quran. Nabi SAW pun Nabi SAW, hadis Nabi SAW, kemudian atau konsensus ulama menyatakan bahwa alkohol itu khamr. Nggak ada kemudian dalil ayat hadis ijma yang menyatakan alkohol itu khamr. Sehingga apa? Alkohol kalau gunakan untuk yang sifatnya bisa, misal kayak buat campuran parfum, gitu, maka itu tidak dipermasalahkan. Karena ilah khamr itu adalah memabukkan. Kemudian yang kedua, bangkai. Yang ketiga, babi. Yang keempat, berhala. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Ketika kita ngomongin bangkai, maka bangkai yang binatang yang halal, kayak kambing, sapi, dan seterusnya, dagingnya haram, tapi kulitnya bisa disamak, kemudian dipakai. Boleh. Tapi kalau konteksnya babi ini, mau dia hidup maupun mati, artinya kulit dari bangkai babi atau kulit yang memang dari babi hidup kemudian dibunuh, maka kulitnya selamanya haram. Nggak boleh dimakan, nggak boleh dijadikan tas. Yang keempat, berhala, enggak sama. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekah saat menanggung kota Mekah, "Inna Allah wa Rasulah harrama bai al-khamri wal maitati wal hinjir wal asnam." Bahasanya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala-berhala. Fakila ya Rasulullah, maka ditanyakan kepada Nabi SAW, "Ara'aita syuhumal maitah fa innaha yutla bihas sufun." Apakah engkau tahu wahai Rasul bahwasanya lemak dari bangkai itu bisa digunakan untuk as-sufun, nambal kapal, perahu, semak dari safinah. Wa yudhanu bihal julud, dan juga bisa digunakan untuk meminyaki kulit. Kulitnya biar kinclong. Kemudian wasias tasbihu bihanas, dan juga bisa digunakan untuk penerangan, jadi misbah, jadi lampu, titir. Faqala, kata Nabi SAW, la huwa haramun. Enggak, itu haram. Jadi kalau bangkai gitu, kalau sapi mati atau unta mati, tetet, lemaknya diambil, dicairkan. Zaman dulu gitu. Bisa buat nambal, pal, atau kemudian bisa buat minyak kulit, atau kemudian bisa buat lampu. Kata Nabi SAW, enggak boleh, itu haram semua. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, inda dalika, tentang hal itu, qatalahul yahud, ya, semoga Allah kemudian merangi orang-orang Yahudi. Inna Allah lamma harrama suhumaha jamaluhu summa ba'uhu fa'akalu samanahu. Ya, semoga orang-orang Yahudi itu dimusnahkan Allah. Kenapa? Karena ini loh kelakuannya. Ketika Allah mengharamkan suhumaha, lemak-lemaknya, jamaluhu, dia mempercantiknya. Oh, jamaluhu, mencairkannya.
kemudian menjualnya dan makan hartanya. Ini perbuatan yang tercela ya, ini perbuatan orang Yahudi. Jadi ketika kamu diharamkan ya kamu jangan menjualnya. Kan haram kan buat saya makan, saya jual boleh? Enggak boleh. Ada nanti ormas-ormas atau kelompok-kelompok yang kayak gitu modelnya. Kemudian kita masuk di masalah bangkai. Apakah boleh dimanfaatkan? Para ulama berpendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, lemak bangkai tidak boleh dimanfaatkan. Ini adalah pendapat jumhur mayoritas. Jadi konteksnya bangkai di sini bangkai yang halal ya, bukan bangkai yang haram. Bukan. Kemudian pendapat yang kedua, lemak bangkai boleh dimanfaatkan untuk tujuan selain dimakan. Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat lemak bangkai boleh dimanfaatkan, namun tidak boleh diperjualbelikan karena memanfaatkan lebih longgar dibandingkan jual beli. Tidak setiap yang diharamkan diperjualbelikan lantas haram tersebut. Tidak ada konsekuensi di antara keduanya. Nah, ternyata penjelasan di atas ini kalau itu lemak bangkai itu dijual. Nah, adapun yang bawah ini adalah kalau kemudian itu dimanfaatkan sendiri. Jadi kamu ambil potongan kecilnya, tapi mati gitu. Terus kamu jadikan apa? Minyak tindir gitu. Ya itu boleh. Kalau dimanfaatkan. Tapi kalau diperjualbelikan nggak boleh. Kemudian masalah alasan haramnya jual beli patung. Nah, kenapa jual beli patung diharamkan? Gitu. Karena sebagian ulama mengatakan tidak ada manfaatnya. Ada yang berpendapat jika patung tersebut dihancurkan, lalu yang sudah hancur tersebut dijual baru boleh. Jadi kalau patungnya dibikin dari pasir, semen, hancurin. Nah, maka itu terus jadi bahan bangunan atau boleh buat bangun. Imam As-Sun'ani berkata, alasan larangan jual beli patung karena ada larangan jual beli benda tersebut jatuh. Jadi orang Islam itu gitu ya. Kalau ada larangannya manut. Gitu. Namun boleh menjual yang sudah dihancurkan karena bukan lagi disebut patung atau berhala. Dan tidak ada satupun dalil yang melarang jual beli patung yang sudah dihancurkan. Sehingga apa? Kalau di sini para ulama mengatakan hancurkan aja. Berarti apa? Orang kalau bertauhid, menghancurkan patung-patung yang disebut selain Allah itu nggak akan membahayakan. Alasan lainnya dikemukakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan bahwa patung dilarang diperjualkan karena dapat mencederai agama serta sebagai perantara menuju kesyirikan. Sama halnya dengan jual beli salib, kitab yang berisi kesyirikan dan beribadatan kepada selain Allah juga haram hukumnya. Allah alam. Nah, jadi ini lebih luas ya. Jadi sesuatu itu kalau kemudian bisa merusak akidah, bisa merusak fisik, maka nggak boleh memperjualbelikan. Yang menunjukkan bahwa membuat patung adalah perantara menuju kesyirikan disebutkan dalam perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan bahwa mereka yang disebut dalam surat Nuh adalah orang-orang solih di kaum Nuh. Maka ketika mereka mati, orang-orang pada itikaf di sisi kuburan mereka, lalu mereka membuat patung orang soleh tersebut, lantas orang soleh tersebut disembah. Ini adalah masyhur dalam kitab tafsir dan hadis serta selainnya seperti disebutkan oleh Imam Bukhari. Dan ayat yang dimaksud adalah wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan. Ini namanya wad wala su'a wala ya'usa wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kamu sekali-kali meninggalkan penyembahan ilah-ilah kalian, yaitu apa? Namanya Wat, kemudian Suwa, kemudian Yahus, kemudian Ya'uq, kemudian Nasra. Sebutkan dari Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa berhala-berhala tersebut adalah berhala yang disembah di zaman Nabi Nuh. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kesyirikan yang muncul di Nabi Nuh, bahwasanya awal mula kesyirikan muncul karena ada berlebihan pada orang-orang solih. Dan di antara sikap berlebihan tersebut adalah beriktikaf di kuburnya, berdoa di sisi kubur orang solih, membuat patung, atau momen untuk mengenangnya. Jadi hari ini ada, jadi kalau ada kiai mati, gitu, itu kuburannya dikasih fotonya gede-gede. Yang kelima, anjing. Dari Abu Mas'ud Al-Ansori radhiyallahu anhu, dia berkata, Anak Nabi SAW naha an samanil kalb wa mahril baghi wa khulwanil kahin. Nabi SAW melarang hasil jual beli anjing. Kemudian wa mahrul baghi dan penghasilan dari PSK. Ini berlaku juga buat laki-laki ya, PSK laki-laki. Kemudian wa khulwanil kahin dan upah perdukunan. Ini nggak boleh.
Dari Abu Zubair, ia berkata, Sa'altu Jabirun, aku bertanya kepada Jabir, an samanil kalb, tentang harga dari kambing, sapi, anjing. Wasin nauri, ya. Kemudian kucing. Gitu. Qala zajahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam andalik. Jabir lantas menjawab bahwa Nabi SAW melarangnya. Jadi sini berdasarkan sini maka dilarang jual beli anjing dan juga kucing. Ada tempat dalam riwayat An-Nasa'i yang menyatakan bahwa pengecualian untuk anjing berburu, pengecualian. Anna Rasulullah SAW naha an samanis nauri wal kalbi illa kalba soyid. Soid. Bahwasanya Nabi SAW melarang untuk menjual beli kucing dan anjing kecuali anjing buruan. Namun hadisnya doif sehingga tidak tepat. Tidak ada pengecualian, seluruh jual beli anjing itu dilarang. Yang keenam, jual beli darah. Saren. Dari Abu Duhaifah, beliau berkata, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an samanidam. Bahwasanya Nabi SAW melarang dari harta atau harga darah, wasamanil kalb, dan harga dari anjing, wakasbil amati, dan ya, upah dari budak wanita yang berzina, artinya menjadi pelacur gitu kan. Wala anal washimata wal mustaushimah, dan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang mentato dan orang yang minta tato. Al wasimah wal mustaushimah, tato. Wa akil riba, dan dilaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, dan dilaknat orang yang kemudian mewakilkannya. Kemudian wala adal musawwiro, dan dilaknat juga orang yang menggambar. Berarti ini profesi-profesi yang dilarang. Kemudian yang termasuk di sini adalah darah yang haram dimakan disebut, nah ini saren, dideh. Juga termasuk menjual darah untuk donor tidak diperbolehkan. Aku gelem donor, nih kamu bayar sekian. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Masih panjang. Maka kita selesaikan sampai di poin yang ke-9 aja. Kucing. Dari Jabir beliau berkata, Anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW naha an samanil kalbi wasin nauri. Melarang jual beli atau menjual jualan anjing dan kucing. Menjual kucing haram. Kemudian yang ke-8, gambar yang memiliki ruh atau manusia dan hewan. Dari Sa'id bin Al-Bil Hasan, ia berkata, aku dulu pernah berada di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu ada seorang yang mendatangi kami lantas berkata, Hai Abu Abbas, aku adalah manusia. Penghasilanku berasal dari hasil karya tanganku. Aku biasa membuat gambar seperti ini. Ibnu Abbas kemudian berkata, tidakkah yang kusampaikan seperti ini selain dari yang pernah aku dengar dari Nabi SAW? Aku pernah mendengar beliau berkata, barang siapa yang membuat gambar, Allah akan mengadabnya hingga ia bisa meniupkan ruh pada gambar yang ia buat, padahal ia tidak bisa meniupkan ruh selama-lamanya. Maka wajah si pelaku tadi ternyata berubah menjadi kuning. Kata Ibnu Abbas, jika engkau masih tetap ingin melukis, maka gambarlah pohon atau segala yang tidak memiliki ruh. Jadi hukum jadi pelukis tuh masalahnya nggak boleh. Gitu kan. Tapi kalau kita tetap mau jadi pelukis, silakan. Dari manusia dan hewan. Terakhir untuk pagi hari ini yaitu jual beli alat musik. Dalam kitab karya Al-Khatib Asy-Syarbini yaitu Mughni Al-Muntad disebutkan ya, berbagai alat musik seperti at-tunbur tidak wajib. Ada ganti rugi ketika barang tersebut dirusak karena barang yang diharamkan memanfaatnya tidak ada konsekuensi sama sekali ketika rusak. Kata beliau menunjukkan bahwa alat musik adalah alat yang haram. Konsekuensinya tentu haram diperjualbelikan. Jadi, nah itu haram berarti nyewa dangdutan itu ya boleh. Dalam kitab Kifatiyatul Akhyar, penjelasan dari Matan Al-Ghoyah wa Taghrib, Matan Abu Suja, halaman 330,
karya Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Husni Ad-Dimashqi As-Syafi'i ketika menjelaskan perkataan Abu Suja bahwa di antara jual beli yang tidak sah terlarang adalah jual beli barang yang tidak ada manfaatnya. Jadi Kifayatul Akhyar ini kitab yang terus ini kan kita pernah bahas nih Matan Uqoyah wa Takrib ini kita pernah bahas. Nah ini syarahnya namanya Kifayatul Akhyar. Insya Allah nanti kalau Allah mudahkan kalau saya punya filenya Kifayatul Akhyar kita bahas. Saya Taqiyuddin memaparkan bahwa jika seorang mengambil harta dari jual beli ini, maka itu sama saja dengan mengambil harta dengan cara yang batil. Dalam perkataan selanjutnya dijelaskan sebagai berikut. Adapun alat-alat musik yang biasa melalaikan dari dzikrullah jika telah dihancurkan. Jadi alat musik itu suka melalaikan dari dzikrullah. Maka tidak dianggap lagi harta berharga seperti yang telah hancur dari beberapa kayu dan semisalnya. Maka jual belinya tetap tidak sah atau batal. Karena saat itu tidak ada manfaatnya secara syar'i tidaklah yang melakukan demikian itu kecuali ahlu maksiat. Jadi sesuatu itu kalau kemudian membuat seseorang itu jauh dari Allah maka hukum menjual belikannya adalah baik. Ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.